Bolo, kita ketemu lagi di sini masih bareng dengan Mas Data di acara Jejak Lain Arek TV. Dalam kesempatan kali ini kita akan bercerita ya sama Mas Data tentang perjalanan beliau ya, ada pendakian di Gunung Argopuro. Gunung Argopuro ini posisinya di Besuki, Jawa Timur ya. Jadi ini yang mungkin bisa disampaikan ke Bolo untuk awalan bahwa Argopuro ini banyak dikenal sebagai sebuah bentuk perjalanan pendakian gunung yang relatif lama perjalanannya. Siap. Nah, ini nanti akan dibedah langsung ya dengan beliau yang bersangkutan yang sudah pernah beberapa kali ya mendaki di Gunung Argopuro. Oke, silakan Mas Data. Terima kasih Mas Data. Siap. Masih tetap bersama Arek TV di Jejak Lain. Siap. Oke, bertemu kembali Bolo-Bolo Arek TV. Senang sekali kesempatan yang luar biasa buat kita semuanya bisa berbagi. Para Bolo-Bolo Arek TV, perjalanan saya pertama kali melakukan kegiatan pendakian di Gunung Argopuro lebih kurang terjadi sekitar tahun 78-79. Wih, 78-79. Nah, hampir sama dengan pendakian saya Semeru yang pertama kemarin. Semeru kemarin. Istimewa. Gitu. Oke. Luar biasanya saya ingin ceritain pada saat itu saya masih sekolah SMA. SMA ABG ya, kalau ABG. sekarang itu ABG gitu ya. Siap. Oke. Yang jadi luar biasa lagi buat saya gitu loh, bahwa saya melakukan perjalanan dengan para mahasiswa yang notabene umurnya di atas saya. Oh. Dan kesempatan itu saya melakukan lead, artinya yang mimpin mereka. Iya. Lucunya, semuanya belum pernah naik ke Argopuro. Termasuk Mas Data pada Termasuk saat saya, itu. karena saya pertama kali. Oke, lanjut. Tentunya waktu itu berbekal dengan sedikit pengetahuan, gitu, maka saya pelajarin dulu, apa itu Argopuro, jalurnya bagaimana dan bagaimana, apa kemungkinan yang terjadi. Itu 1978 itu Mas? 78. SMA sudah berpikir seperti itu? Yes. Luar biasa. Iya. Oke, lanjut. Nah, setelah dengan teman-teman yang notabene umur di atas saya waktu itu, kita putusin kalau nggak salah waktu itu dengan jumlah yang cukup besar, dengan beberapa orang cewek, mahasiswa semuanya, kita melakukan perjalanan melalui jalur Baderan. Baderan, betul. Besuki. Itu di kawasan Kabupaten Besuki. Yeah. Argopuro sendiri bisa dilalui dengan beberapa jalur. Ada jalur Bremi yang saya tahu, ada Baderan, ada satu lagi saya lupa nama jalurnya. Yang umum itu Baderan sama Bremi. Ya, yang Bremi, umum ya jalur umum pendakian. Bremi itu ada di sisi opposite-nya, lawannya. Jadi kalau kita naik dari Baderan adalah Kabupaten Besuki, maka opposite-nya itu ada di Kabupaten Jember kalau nggak salah itu. Jember atau Bondowoso bukan ya? Bukan. Jembernya. Oke. Lebih kurang di Jember itu. Atau mungkin tipis-tipis bagian masuk Bondowoso, mungkin sebagian masuk Jember. Perbatasan ya Mas? Iya, itu. Oke. Nah, pada saat itu kita naik, ya namanya newbie ya, pertama dengan rombongan yang besar gitu loh. Berjalan, nah itu ada pengalaman saya ada kalau nggak salah ada jelatang. Hari ini saya baru tahu namanya jelatang. Ya. Nah, jadi ada satu kawasan yang banyak ditumbuhin tanaman atau jelatang tadi. Nama tanamannya jelatang? Ya, setelah saya tahu yang gatal ya, karena gatal. Kalau itu berarti jalurnya dari Baderan? Iya. Ya Baderan. Menuju ada namanya ada sungai, kemudian ada lapangan terbang, mantan lapangan terbang, saya katakan mantan lapangan terbang, dulu disetting untuk menjadi lapangan terbang. Gitu. Peninggalan Belanda berarti? Jepang? Bisa Jepang, bisa Belanda, ya. Kalau saya nggak kopi itu, gitu, tapi yang jelas ada bekas lapangan terbang yang ada di sana. Ada tanaman jelatang itu luar biasa. Terus ada satu kawasan yang seingat saya ada beberapa kali masih ada, beberapa tahun yang lalu masih ada. Hari ini saya nggak tahu juga. Ada satu kawasan yang yang banyak lalat. 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 Asli lalat. Ya? Lalat.
asli lalat. Di suatu daerah pendakian Perjalanan ya. perjalanan antara Baderan menuju lapangan terbang ini, lapangan terbang ini banyak lalat satu daerah itu. Ya, Lapangan terbang itu apa lokasinya, di Cikasur, Mas? Atau di atas atau di bawah? Cikasur. Cikasur, ya. Kurang lebihnya di daerah Iya, situ, iya. di Cikasur itu. Nah, Oke. Kemudian Lalat itu berarti antara Baderan, Cikasur. yes, ya. Oke. Itu. Oke. Lanjut. Itu menjadi pengalaman pertama saya diserang lalat itu. Lalat itu nabrak-nabrak ke muka dan itu membingungkan. Maka ketika ada pendakian selanjutnya sempat terpikir, oh pakai Google teropong. Nah, itu. Jadi berdasarkan pengalaman pertama kita mencoba untuk memperbaiki, mengantisipasi kalau ada kena serangan lalat yang tempuh dulu, kita sudah pakai teropong. Intinya bahwa perjalanan pertama selalu memberikan pengalaman untuk Perjalanan berikutnya harus lebih menjadi baik. lebih baik. Oke. Iya, itu. Sepakat. Ya, lanjut. Oke. Nah, di lapangan terbang itu aku lupa ya namanya, mungkin bisa di googling, itu ada semua itu. Iya. Cikasur, kalau saya itu di Cikasur. Saya ingat juga Cikasur. Oke. Ada bangunan, bekas bangunan yang konon katanya, katanya lumayan dalam tanda kutip angker. Okay. Bangunan itu berarti posisinya di dekat lapangan terbang Cikasur. Ya, di seputaran itu. Berapa tahun kemudian kan Mas Data kesana masih ada bangunan? Masih ada. Oke, lanjut. Tapi itu terjadi lebih kurang sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Iya. Ya, kita kemudian lagi, lanjut Mas. Nah, yang menarik, sungainya bening, wah luar biasa bolo-bolo. Anda bisa berendam di situ, Anda bisa mandi sepuasnya. Yang luar biasa lagi ada tanaman, bahasanya tanaman arnong, selada air. Kalau bahasa sana namanya arnong. Arnong. Ya. Itu dikulup dengan bumbu pecel, wah luar biasa. Dulu kita nggak punya banyak pilihan untuk bawa logistik, teman-teman. Zaman segitu ya? Yes. Kalau hari ini kita banyak banget pilihan untuk logistik. Iya, kita banyak bisa, minimarket ya. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada. Bisa KFC bisa kita pindah. Maaf, merek nggak boleh ya. Oke, lanjut. Hari ini dulu itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Dari Cikasur kita naik. Kita camp di tengah perjalanan, kemudian besoknya menuju Puncak Rengganis. Puncak Rengganis. Yang menjadi saya terkejut-kejut gitu, karena pertama kali saya menemukan dua makam yang dalam tanda kutip luar biasa berbeda. Jadi patok nisannya itu besar. Itu di mana, Mas? Jalurnya di bawah Puncak Rengganis. Di bawah Puncak Rengganis. Berarti puncaknya itu namanya Rengganis. Di bawah ini jadi tanah ya, masih berapa? Ya, datar, ya, tanah, ada tanah. Ada makam dua. Gede-gede. Ya. Saat itu tahun 78 itu sudah kelihatan. Sudah ada dan kelihatan jelas. Oke, lanjut. Kelihatan jelas. Memang benar-benar itu makam memang. Ya, oke. Kita dari situ menuju Puncak Rengganis itu sudah dekat sekali, mungkin kalau dari makam ke puncaknya Puncak Rengganis. Puncaknya satu aja, Puncak Rengganis itu, Mas? Ada Puncak Argopuronya. Ada Puncak Argopuro. Ketinggian antara Puncak Rengganis dan Puncak Argopuro lebih tinggi? Lebih tinggi Puncak Argopuro, konon katanya. Konon katanya Puncak Argopuro lebih tinggi daripada Puncak Rengganis. Tapi beda-beda, beti-beti lah ya, bahasa gaulnya beti-beti. Beti-beti. Iya, oke, lanjut. Kita menuju ke Puncak Rengganis, ternyata lebih terkejut lagi saya, gitu loh. Karena di sana ada bekas bangunan juga. Di Puncak Rengganisnya ada bangunan lama. Bekas bangunan lama. Iya. Kira-kira ini peninggalan kerajaan atau peninggalan zaman kolonialisme Belanda ataupun mungkin Jepang atau perang dunia pertama lah? Kalau melihat dari arsitekturnya, pasti itu zaman kerajaan karena terbuat dari batu. Zaman kerajaan, kemungkinan ya, pemahaman. Jadi istilahnya analisa Mas Data pada saat itu kemungkinan itu dari sisa peninggalan kerajaan. Nusantara zaman dulu. Zaman bahula. Zaman bahula. Kelihatan banget bahwa itu adalah sepertinya ada sekat-sekat, artinya ada ruangan-ruangan yang sengaja dibentuk, tapi sudah roboh ya. Jadi tinggal puing, pondasi yang muncul ke permukaan sedikit aja, itu kelihatan banget. Di sisi lain, di sisi yang lain
oke, ada tempat Banten. Kalau orang Bali bilang, kalau orang Jawa. saudara kita bicara, teman-teman dari Hindu mengatakan adalah tempat Banten, tempat sesajen. Oke. Ya, tempat sesajen. Ya. Ada pura kecil untuk katakan bersembayang. Ya. Oke, Bolo, itu tadi ya yang disampaikan Mas Data, pada posisi ada bangunan seperti pura di dekat atau di puncak Rengganis. Lebih detail, tunggu dulu, kita biarkan iklan lewat dulu. Oke? Jos. Oke Bolo, terima kasih sudah menunggu cerita kami untuk berikutnya. Ya, ini tadi sempat terputus dengan adanya iklan pariwara yang lewat. Nah, kembali lagi ke cerita tentang Argopuro, Gunung Argopuro yang posisi di Besuki. Nah, ini tadi di tengah sudah disampaikan sama Mas Data bahwasanya yang menarik ya, di atas di dekat puncak Rengganis itu ada suatu bentuk atau puing ya, mungkin bentuknya sudah menjadi puing yang dianalisa oleh Mas Data pada saat itu merupakan sisa peninggalan zaman kerajaan Nusantara di masa lalu. Zaman dahulu. Lebih tepatnya nggak tahu juga gitu loh. Kira-kira kerajaan apa di sana? Ya mungkin nanti para ahli sejarah mungkin bisa mempelajari lebih lanjut, lebih dalam, bahwa di sana ada puing, ya, situs kerajaan di masa lampau. Oke. Selanjutnya Mas Data, yang tadi ini mengenai masalah di situ juga ada kayak bangunan yang buat masyarakat Bali mungkin bisa dibilang seperti pura ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Jadi ada bekas bangunan seperti pura kecil gitu ya. Oke. Di pura itu ada seperti gentong yang tertutup batu. Oke. Dari bawah kita dapat cerita dari masyarakat. Kalau beruntung Anda akan mendapatkan air di dalamnya. Gitu. Oh gitu. Iya, kalau beruntung, kalau katakan nasib Anda baik, maka Anda Bejo-bejan boso Jawa, kalau kita beruntung ada airnya di situ. Iya, di dalam itu. Oke. Ya, terus? Karena kita dengar dan kita temukan tempat itu, ya, maka kita coba buka, ternyata memang ada airnya, tapi nggak banyak, gitu loh. Saya nggak tahu air dari mana, karena pada saat itu, seingat saya kita tidak menemukan hujan sama sekali. Ya, tapi oke lah. Ya. Berarti ada keberuntungan pada saat itu, Mas Data? Alhamdulillah. Keberuntungannya sampai hari ini saya bisa menceritakan lagi. Itu sebuah keberuntungan yang luar biasa. Oke, buat saya. Iya, oke. Oke, para bolo-bolo arek-arek TV. Oke. Saya ceritakan tadi bahwa ada bekas katakan bangunan yang dalam tanda kutip itu adalah konon katanya setelah saya turun dan bercerita itu adalah bentuk daripada sebuah bangunan keputren. Kaputren? Keputren. Oke, berarti di sana banyak para wanita di masa lampau? Kayaknya gitu. Itu yang akan saya bayangkan ketinggian berapa mdpl, berarti bisa dibilang ya bolo-bolo. Putri-putri itu rupanya bisa jadi sakti-sakti ya. Karena saya melihat diri saya sendiri, kalau saya dari nol, ya taruhlah dari Cikasur tadi ya, Bederan, suruh naik ke atas, ya sampai puncak Rengganis, terus terang aja, kalau bahasa orang Jawa bilang, pasti saya mengkis-mengkis. Ya. Kalau, ya, berdasarkan analisa dari Mas Data, mengikuti pembicaraan dengan warga setempat bahwa itu adalah keputren, berarti bisa dibilang putri-putri zaman dulu luar biasa fisiknya ya. Mungkin. Ya. Kalau saya orang awam pasti bilangnya sakti, tapi bisa jadi mungkin latihannya mereka lebih ya. Oke, lanjut Mas. Oke. Nah, saya mencoba untuk menggali informasi dari beberapa orang yang mungkin jauh lebih tahu tentang sejarah. Ternyata ada matchingnya, ada gaduannya, ada gandengan. Gatuk matuk kalau Jogja. Okay. Ya, oke, lanjut. Nah, jadi konon sejarah pada saat Islam masuk, gitu, jadi kerajaan Islam atau katakan Islam masuk, membawa sebuah perubahan yang notabene sebelum Islam masuk, sebagian besar kerajaan-kerajaan Nusantara adalah kerajaan-kerajaan Hindu. Betul. Oke. Nah, sebagian dari kerajaan-kerajaan yang Majapahit dalam tanda kutip, ya. dalam tanda kutip terpaksa dan dipaksa untuk menyingkir Islam, maka sebagian melarikan diri menyingkir gitu, keluar. Nah, salah satu putri yang keluar yang tidak mau katakan
dalam tanda kutip ada namanya Putri Rengganis. Iya, Putri Rengganis. Saya juga mendengar cerita itu. Oke. Nah, mereka melakukan perjalanan yang luar biasa dan sebagian masyarakatnya tercecer, ya, yang pengikutnya tercecer. Maka ada sebagian masyarakat yang pesisir yang dilalui itu masih kental dengan nuansa Hindu. Hindu, ya. Oke. Berakhir di Putri Rengganis, berakhir di Puncak Rengganis atau di Pegunungan Argopuro ini. Oke. Berarti di situ ada makam nantinya, Mas ya? Ada makam yang saya temukan, ada makam 2. Saya coba gali lagi, ternyata makam ini adalah makam seorang pendeta Hindu. Ya. Pendeta Hindu. Pendeta Hindu yang memang mengawal, jadi pengawalnya daripada Putri Rengganis. Oke, jadi pendeta Hindu yang bisa jadi pengawal dari Putri Rengganis. 2 orang, istilah 2 makam ini ya isinya? Iya. Oke, lanjut. 2 makam itu. Oke. Yang jadi juga luar biasa bahwa itu adalah bentuk keputran, jadi memang ada bangunan yang memang sengaja untuk ditinggali si Putri Rengganis ini. Ada? Ada, memang di dekat pura itu ada lagi satu bekas bangunan, kemudian ada beberapa patung atau arca dan sebagainya yang masih ada, gitu loh. Pada saat itu masih ada. Iya, Gitu. iya. Yang menarik, bolo-bolo. Oke, yang menarik bolo-bolo. Saya dapatin informasi, saya anggap cukup valid, gitu, bahwa patung-patung ini sempat berpindah atau dalam tanda kutip diambil, sengaja diambil untuk kepentingan-kepentingan tertentu, untuk mungkin komersil atau nggak tahu, oleh beberapa orang. Oke. Untuk kepentingan komersial ya? Iya. Jadi ini diambil, bisa dipindah? Dijual. Iya, bisa dijual atau nggak tahu. Nah, menariknya lagi bahwa orang-orang yang mengambil konon katanya, kita lebih banyak ngomong konon katanya. Dalam tanda kutip ya gila gitu loh. Gila? Iya. Pelaku-pelaku ini ya? Iya. Yang memindah arca atau istilahnya arca ya? Peninggalan itu. Peninggalan itu dibawa turun entah kemana, dijual mungkin bisa jadi apapun motifnya. Tapi pelakunya gila. Iya. Pada akhirnya gila. Iya. Akhirnya sebagian atau seluruhnya saya juga tidak tahu. Saya dapatin cerita dari masyarakat setempat ya? Iya. Dikembaliin. Akhirnya dikembalikan? Dikembalikan. Tetap gila atau jadi setan lagi? Waduh, nggak tahu saya. Oh, iya. Selanjutnya saya nggak tahu itu. Akhirnya peninggalan dari Putri Rengganis ini dalam bentuk arca-arca itu tadi kembali di sana, lengkap lagi berarti? Yes, harusnya. Oke. Lanjut. Yang menarik bahwa cerita ini luar biasa, gitu, mengingatkan kita untuk balik lagi, jangan ambil apapun kecuali foto. Iya, jangan ambil apapun kecuali foto. Bisa. Jadi begini ya, bolot dari penjelasannya Mas Data bahwa secara nggak langsung di manapun juga, khususnya ini yang sekarang kita bahas jejak lain adalah sebuah pegunungan, ya, Argopuro. Di mana memang Argopuro ini banyak menyimpan ya sebuah kisah cerita ya tentang Putri Rengganis. Putri Rengganis ini yang saya tahu beliau adalah salah satu putri Mojopahit ya. Saat Mojopahit runtuh yang melarikan diri. Dan kebetulan melarikan dirinya berada di Gunung Argopuro. Nah, jadi data sejarah ini kalau saya dengar dari ceritanya Mas Data bisa jadi Goda-Gadok Matu, ya kasar kata gitu. Nah, Mas Data, selain daripada masalah situs itu ya, saya pernah mendengar bahwa pendakian ke Gunung Argopuro ini memakan banyak waktu yang cukup lama. Nah, kira-kira penyebab perjalanan yang cukup waktu lama ini treknya atau mungkin cuacanya atau mungkin banyak hal ya. Mungkin Mas Data nanti bisa nyampaikan ya. Siap, oke. Oke ya, oke. Bolo, tunggu dulu ya. Kita tunggu iklan lewat lagi. Habis itu kita cerita kenapa kok Argopuro itu perjalanannya cukup memakan waktu lama. Oke, tunggu bentar ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Arek TV, jejak lain. Jos! Ya,
kembali lagi ke jejak lain dengan tema Gunung Argopuro, masih bersama Mas Data. Ya, salah satu pelaku ya pendaki yang beberapa kali sudah berhasil mendaki Gunung Argopuro di Besuki. Nah, ini kembali pada yang segmen ini adalah membahas tentang masalah perjalanan ya, Mas. Ya, Saya mendengar bahwa Gunung Argopuro ini pendakiannya perjalanannya memakan waktu cukup lama. Yang saya pengen tahu kenapa Mas kok bisa lama banget gitu ya, bisa lebih dari 4 hari gitu ya. ya. Ini masalah fisik, masalah kondisi lapangan di sana atau wah macam-macam ini penyebabnya. Mungkin Mas Data bisa menjelaskan untuk Bolo Arek TV kira-kira apa aja. Silakan Mas. Oke. Pertama-tama adalah Gunung Argopuro, entry point-nya atau katakan pintu masuk, salah satu pintu masuknya adalah di Besuki. Oke, dari Besuki ya, Besuki. Bederan itu tadi ya. Ya, oke. Dari Besuki menuju Baderan, kayak kurang lebih penambahan elevasinya tidak terlalu banyak, artinya mungkin sekitar 500 meter DPL karena Besuki dekat sekali dengan pantai, ya, dengan pantai laut. Okay. Maka kita akan naik dari lebih kurang 800 meter DPL sudah melakukan perjalanan, itu pertama. 800 mdpl ini bisa dibilang pos pertama ya Mas? Iya, sudah mulai naik nih. Sudah mulai naik? Berjalan, Okay. awal pendakian, lebih kurang. Okay. Maka kita akan melakukan elevasi yang cukup tinggi. Okay. Nah, beda dengan saya pembanding, beda kalau kita melakukan pendakian dengan katakan hari ini di Semeru. Semeru, oke. Karena pertama kita akan masuk sudah di ketinggian 1.200 lebih. Ya. Kalau Semeru itu ya Mas? Ya, Ranupane. Di Ranupane. Nah, kalau Ranupane itu yang saya tahu, karena saya juga pernah touring di sana, itu 1.850 lebih Mas, 2.100 mdpl. Nah, itu Ranupane Bolo. Gitu. Jadi pada saat Bolo sudah pernah ya berada di posisi Ranupane, itu ketinggian sudah di 2.100 mdpl. Sementara Semeru ketinggiannya 3.400 berapa? Ya. Jadi ya lumayan masih jauh dari Ranupane. Oke, kembali ke masalah Argopuro, Gunung Argopuro. Oke Mas, lanjut. Dari pertama pendakian, pos pertama kurang lebih 800 mdpl. Ya, lebih kurang ya. Kurang lebih ya. Oke, lanjut Mas. Artinya apa? Ada ketinggian, elevasi ketinggian yang kita harus selesaikan untuk mencapai puncak. Tapi itu bukan satu-satunya parameter menjadi bahwa gunung itu akan lama. Pendakiannya. Oke. Jalur juga akan mempengaruhi. Argopuro itu berbukit-bukit gitu loh. Nah, jadi dari contoh dari Baderan kita naik, kemudian flat, kemudian turun, kemudian naik lagi, kemudian ada turun lagi sedikit, kemudian naik. Artinya berbukit-bukit. Ya. Ini dan panjang. Untuk mencapai puncak jadi banyak sekali mungkin bukit-bukit kecil yang harus didaki dulu. Iya. Itu yang menyebabkan mungkin bisa jadi lama. Bisa panjang. Panjang. Lama. Ya, oke. Lanjut Mas. Ya, oke. Itu akan menyita banyak waktu para Bolo Arek TV. Ya, oke. Penyebab yang lain salah satunya Cuaca? Saya pikir kalau cuaca Sama aja. sama semua. Gitu. Sama semua di gunung-gunung sama. Ya, oke. Sama. Kendala lapangan cuaca itu sama. Jadi nggak bisa dikatakan sebagai kendala. Ya, untuk menjadi lama atau tidak lama. Tidak pengaruh ya. Tidak pengaruh. Ya. Oke. Pertama kalau kita mau lebih detail lagi ya kalau kita jalannya lambat ya pasti lama. Tapi secara normal ya. Gitu lah. Maka pendakian di Argopuro itu bisa terselesaikan normal 4-5 hari. Sekali berangkat atau PP? Pulang pergi bisa. Ya, pulang pergi bisa. Pulang pergi kurang lebih 4-5 hari. Ya, itu dengan fisik normal? Ya. Dengan segala halnya fisik, katakan 5-6 hari lah. Ya, 5-6 hari. Ya, 5-6 hari itu untuk perjalanan pendakian sebuah gunung memang nggak salah kalau dikatakan lama Bolo ya. Jadi mungkin karena memang medan terjal ya, tadi sampaikan Mas Data bahwa benar-benar kondisinya itu bisa jadi berpindah bukit ya, punggungan dan sebagainya. Ya, jadi untuk mencapai puncaknya ini, ya, ini memang banyak hal yang harus dilalui, ya, dengan rute-rute yang naik turun, flat, ya. Ketajaman, kecuraman ini juga berbeda-beda. Bisa jadi seperti itu, ya Mas ya. Oke, pada saat nanti sampai di puncak, ya, tadi Mas Data udah menyampaikan bahwa nanti selama ibaratnya tengah sampai puncak ya. Di tengah itu sudah mulai banyak situs-situs sejarah atau enggak Mas? Pada saat saya
perjalanan berangkat tidak ada. Saya tidak menemukan. Berangkat sampai puncak nggak menemukan? Tidak menemukan, kecuali di puncak dan di bawah puncak. Itu taunya setelah turun? Pada saat naik. Pada Jadi saat situs naik. itu ada, yang saya temukan adalah bekas makam 2 tadi, itu dekat puncak. Oke. Di puncak Rengganis kita temukan lagi situs berupa katakan arca patung, kemudian bangunan dan sebagainya, pura. Itu kita temukan. Itu di awal naik ya? Waktu naik udah langsung ketemu itu. Ya, Begitu oke. naik pasti kelihatan dan ketemu. Gitu. Dua itu tadi, makam dan bangunan Ya, yang di puncak. di puncak. Ini khas banget ya Mas ya? Sangat khas dan kelihatan banget bahwa itu bangunan sisa peninggalan. Kondisi sekeliling gimana Mas? Eh, Apa kelihatan kasar kata rungsep atau ini tertata, maksudnya rapi atau gimana? Oke, kalau makam relatif bersih, relatif rapi yang di bawah, tidak ditanamin. Yang tidak makam yang tumbuh, 2 ini ya? Tidak tumbuh sebuah tumbuhan apapun karena memang flat dan Di agak tanah. ya tanah dan berbatu, itu batu-batu kecil. Ya, yang di atas bekas bangunan itu ya ditumbuhi tanaman liar. Ya. Ditumbuhi Gitu. tanaman liar, masih ada perdu-perdu banyak. Malah kalau sepintas bisa nggak kelihatan itu. Oh malah nggak kelihatan? Malah nggak kelihatan. Yang jelas malah makamnya? Makam jelas, kalau makam bekasnya makam jelas. Jelas ya? Pura jelas, Puranya juga jelas. Itu tidak jauh berbeda, maksudnya jaraknya tidak jauh itu? tidak jauh, tidak jauh. Di sekitar lokasi, Satu misalnya lokasi lah, di satu blok area. sama ya, satu Ya, area satu sama blok, ya? ya. Jadi antara makam, pura, sama bekas bangunan itu? Ya, ya. Ya. Oke, kembali ke masalah tema cerita bahwa di sana ada ya Dewi Rengganis Putri Mojopahit ya. Mungkin Mas Data pada saat itu sudah dapat cerita bahwa benarkah memang Putri Rengganis itu ada di sana? Itu sudah dapat cerita sebelumnya apa belum? Sudah, Di bawah itu sudah dapat cerita. sudah dapat. Memang asli. Yes, dari masyarakat mengatakan bla 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 bahwa ada Putri Rengganis. Nah, udah itu aja. Cuman kita nggak tahu benar bahwa ternyata di sana ada pura, ada bekas bangunan, ada makam, kita nggak tahu. Tapi ya, banyak cerita yang mengatakan bahwa Argopuro adalah ada Dewi Rengganis atau Putri Rengganis. Oke. Jadi gini, Bolo, yang saya tahu dalam setiap perjalanan pendakian di gunung di Indonesia, itu tidak lepas dengan berbagai macam cerita dan mitos ya. Termasuk di situ ada pantangan. Ya. Mungkin Mas Data bisa sampaikan, pada saat pendakian ke Argopuro, yang dimana identik dengan tempatnya, ya, domisilinya, ya, Dewi Rengganis, Putri Mojopahit, mungkin ada, istilahnya ada omongan sebelumnya, ini pantangannya apa gimana, apa ada itu di situ? Pada saat di bawah, ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, banyak cerita juga tentang salah satunya tentang pemindahan daripada arca atau patung yang tadi disampaikan, yang awal, itu pelakunya itu sempat gila. Okay. Ya. Maka saya cuma menangkap sebuah pesan, oke, jangan rubah-rubah hal-hal yang sudah ada ya, itu. di sana. Sedangkan secara eksplisit ya bahwa kalau ke sana pantangannya nggak boleh A, B, C, D gitu, apa dari penduduk sekitar udah menyampaikan atau istilahnya udah dah naik aja kayak gitu. Saya tidak mendapatkan itu pada saat itu. Tidak ada. Tidak ada ngomong jangan begitu, jangan begini, tidak ada. Cuma Ya, ada secara cerita. umum aja kan kalau di gunung ya nggak boleh ngomong yang aneh-aneh istilahnya kayak gitu. Ya pasti itu pasti nggak- ya. Intinya seperti itu karena gunung memang benar-benar ibaratnya tempat yang bisa dibilang ya kalau bisa ya tempat yang seperti itulah kalau saya bilang bicara sakral ya banyak pemahaman yang berbeda. Tapi ya intinya jaga mulut, jaga perbuatan kalau di sana kan gitu. Siap. Yang lebih penting adalah jaga hati. Waduh, jos itu, nggak boleh nakal. Ya. Oke Mas Data, ya jadi ini nanti masuk ke segmen 4, di mana segmen 4 ini kita nanti membahas mengenai masalah, ini nanti kita bicara sebuah logika yang nyata. Nanti di segmen 4 kita berbicara sebuah hal yang sifatnya, di mana ada logika, pasti juga bersamaan dengan adanya unlogika, yang tidak logika. Mungkin dijelaskan di segmen 4. Oke Bolo, tetap di acara Arek TV, ya jejak lain, Gunung Argopuro. Kita tunggu dulu, iklan biar lewat dulu, oke? Jos!
terima kasih Bola Arek TV yang masih setia ya mengikuti program Jejak Lain Gunung Argopuro bersama Mas Data ya. Sekarang masuk ke segmen 4 di mana segmen 4 ini kita akan berbicara, kita akan membahas sebuah hal yang non logika ya, di mana sebuah hal, banyak hal perjalanan itu mesti ada logika dan selalu ada pendampingan dari non logika. Ya, oke, Mas Data mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi pada posisi unlogis ya, tidak logikanya ini mungkin ada beberapa hal laku ya dari pendakian yang Mas Data lakukan pada saat mendekati ya puncak Rengganis ya. Mungkin ada hal-hal yang ya selain yang itu tadi ya, masalah arca yang berpindah terus tahu-tahu orangnya gila ya. Kita nggak tahu penyebabnya kenapa, tapi banyak hal juga orang menganggap bahwa itu mungkin kena tulah ya. Istilahnya seperti itu. Ibaratnya kalau wong Jawa ngomong iku apa ya? Apa kalau kayak gitu tuh? Dibilang kayak sawanan ya nggak sawanan ya. Kena istilahnya pamali, kalau orang Jawa Barat bilang pamali, nggak boleh dilakukan ya. Nah, pada saat Mas Data di sana, mungkin ada beberapa hal yang istilahnya ganjil ya. Yep. Ganjilnya mungkin ada ya, ganjil itu nyata jelas ada. Tapi ya gimana? Nah, mungkin Mas Data bisa menyampaikan sepanjang perjalanan itu sampai ke puncak Rengganisnya. Oke, silakan Mas Data. Kalau saya secara spesifik keganjilan yang saya alami tidak terlalu menonjol, mungkin nggak ada, mungkin boleh dikatakan nggak ada. Dianggap nggak ada. Saya anggap nggak ada, tapi buat saya adalah sebuah perjalanan yang luar biasa ketika banyak orang dan semua tidak pernah tahu tempat itu, semua tidak pernah naik ke Argopuro. Rata-rata jarang ada yang naik ke Argopuro atau gimana? Bukan, rombongan saya pada saat itu tidak ada yang tahu Argopuro. Termasuk saya, kebetulan saya yang lead. Oke. Oke. Lanjut Mas, lanjut. Oke, artinya bahwa saya menganggap bahwa lancar-lancar saja dengan informasi yang tidak terbuka sekarang. Pada saat itu kita dapatin informasi mungkin sedikit sekali, tapi alhamdulillah kita lancar-lancar tidak ada masalah saja, ya? tidak ada masalah. Saya cuma menganggap bahwa ya kita berniat dengan niat yang cukup baik. Nah. Ya. Artinya jaga hati tadi. Ya, oke, Bolo ya seperti yang tadi disampaikan sama Mas Data bahwa apapun juga kalau seandainya ada hal-hal yang di luar logika, tapi pada saat itu kita bisa kesampingkan, mungkin itu lebih baik. Sehingga pemikiran kita tidak kemana-mana, tetap pada jaga logika. Karena nggak main-main, perjalanan pendakian ke gunung itu buat saya secara pribadi, istilahnya apa? Menyatukan mental, keberanian, fisik, ya. Ini harus jadi satu, bersamaan. Ya, jangan sampai terselip pikiran yang tidak-tidak, istilahnya seperti itu. Nah, Mas Data, kita bicara tentang masalah di dekat situ ada makam ya. Sekarang saya nanya, kalau memang di sana itu ada Putri Rengganis, Siap. tadi Mas Data juga menyampaikan ada beberapa, intinya seperti pelarian lah ya, yang dari runtuhnya kerajaan Majapahit, yang mereka istilahnya mengungsi ke sana. Pertanyaan saya itu apa di sana kayak ada makam umum yang seperti istilahnya rakyatnya Putri Rengganis, Dewi Rengganis apa? Ada jejaknya di sana. Ya. Oke, silakan Mas Data. Mungkin ya. Makasih Pak Erwin diingetin. Jadi ada satu sekuen yang harus kita ungkap bareng-bareng ya, dan secara kebetulan. Oke. Pada saat saya perjalanan turun ya, dan itu kita lakukan sampai malam hari, ya, sampai malam hari. Ketika malam sudah gelap, kita nggak tahu situasinya, ya, dan kebetulan kita keluar dari jalur. Ya. Oh, keluar dari jalur. Dilalah keluar jalur ya Mas? Iya, dilalah keluar dari jalur. Ya. Kita bikin camp ya, seadanya karena kita bikinnya ini sudah puncak, sudah turun, kita sudah turun. Kita mau perjalanan pulang aja ini. Oh, tinggal perjalanan pulang tinggal aja. Perjalanan pulang. Berarti udah jauh juga ya Mas? Dari puncak kira-kira? Ya mungkin jalan turun itu 4 jam. Turun. Dari puncak? Ya, jadi yang jauh sebelum Cikasur.
Gitu. Masih jauh dari Cikasur. Oh, masih jauh juga dari Cikasur. Masih jauh dari Cikasur. Dari puncak juga jauh, dari Iya. Cikasur juga Iya. jauh. Berarti tengah-tengah, Mas. Katakan tengah-tengah lah. Oh, kira-kira. ini berarti perjalanan Ya. nih. Kalau itu buat saya. Oke, lanjut, Mas. Oke, kita bikin camp ya, kita enjoy saja karena ya Bermalam berarti di sana bermalam? Bermalam. Iya, bermalam. oke. Semalam kita ya, bermalam saat santai saja. Nah, pada saat pagi harinya jadi kejutan yang luar biasa, jadi kado kita bersama. Ternyata kita bermalam di atas beberapa batu nisan. Cih. Itu barunya pagi hari. Pagi hari. Nisannya jelas. Jelas bahwa itu nisan. Dan itu merupakan areal kuburan, Yes. areal Iya. makam. Iya. Iya. Di tengah, berarti di tengah-tengah ya, Mas Iya. ya? Iya. Luar biasa. Berangkatnya nggak kelihatan, Mas? Karena di jalur. Ini di luar jalur. Oh, Dilala ini di luar jalur. Itu. Iya, oke. Lanjut. Kalau saya masih ingat memang tidak banyak kayak yang saya sempat lihat, tapi yang jelas saya bisa pastikan supaya saya tidak salah, saya pastikan lebih dari 5 nisan. Di areal itu. Di area yang mungkin kita bangun kalau nggak salah itu 4 sampai 5 tenda karena banyak orang. Kita berombongan besar itu, rombongan besar naik gunung sama-sama nggak tahu. Iya. Alhamdulillah. Selamat sampai turun Yes. ya. Oke. Di tengah ini kita bicara tentang masalah ini saya juga setengahnya penasaran, Mas. Yang di sana areal pemakaman itu kan Mas Data juga mungkin sudah tahu pemakaman TPU ya, tempat pemakaman umum, model nisan, Siap. model makam seperti apa? Apa itu sama dengan yang di atas itu? Beda. Nisan yang saya katakan di sana pertama kenapa saya berani mengambil kesimpulan bahwa itu adalah sebuah batu nisan. Pertama terbuat dari batu kasar, berarti berbeda dengan makam yang sekarang kan. Terbuat dari batu kasar, kemudian sengaja mungkin dipilih yang lempeng, jadi bukan batu yang berdunduk, yang wungkul. Sengaja mungkin dipilih batu-batu yang memang lempeng. Berarti batu asli ya? Tanpa bentukan istilahnya? Aku lupa itu, tapi yang jelas saya masih yang di memori saya bahwa itu batu lempeng. Ya kan? Nah, kemudian beberapa masih akan terlihat bahwa ada huruf, ada pahatan kasar. Yang aku nggak ngerti tulisan apa itu. Gitu. Yang jelas bukan bahasa Indonesia? Yang jelas yang lebih pasti lagi bukan bahasa Inggris. Oh iya. Oke, mungkin bisa jadi itu bahasa Jawa, Sansekerta, Palawa atau nggak tahu juga. Ya, oke. Lanjut, Mas. Oke. Maka saya menyimpulkan bahwa catatan sejarah yang selama ini kita pelajari, yang sempat saya baca minimal bahwa Putri Rengganis melarikan diri dari Majapahit membawa pengawal-pengawal yang cukup banyak jumlahnya tentunya. Bukan perjalanan sederhana dari katakan Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Jawa Timur, Mas. Majapahit. Ya. Dari Trowulan ke Besuki. Besuki itu bukan perjalanan yang pendek tentunya dengan kalau zaman dulu jelas nggak pendek, Mas. Sangat panjang. Ya. Sekarang aja naik bis juga lama. Ya. Bisa berbulan-bulan. Pastinya tentunya membawa perangkat-perangkat dan tanda kutip pengikut-pengikut yang loyal. Ya, untuk mengawal si putri ini juga tentunya. Untuk mempersiapkan. Ada bangunan gitu. Siapa yang bikin? Pastinya pengawal-pengawal ini toh. Kira-kira demikian. Pengawal dan ya pengikut setia ya. Ya. Oke, Mas. Ini tadi kan ini jadi aku penasaran lagi. Di atas ada makam 2, ada bangunan, di tengah ada kayak pemukiman makam. Di tengah bukan pemukiman, yang di tengah mana? Yang ini tadi barusan. Oh iya. Beberapa makam ya. Beberapa makam yang kemungkinan ini adalah pengikut setia dari Putri Rengganis. Pertanyaannya, di atasnya memang ada makam Putri Rengganis single? Nggak ada. Yang saya tahu nggak ada. Yang ada cuman 2 itu. Cuman 2 di bawah. Di atas adalah keputren tadi, bangunan keputren. Oh gitu. Berarti makam Putri Rengganis sendiri juga tidak diketahui di sana ya? Tidak diketahui. Puncaknya Rengganis tapi diakui oleh masyarakat sekitar bahwa Putri Rengganis bersemayam di sana. Ya, begitu. Jadi ya, Bolo, yang kita bisa ambil apa ya? Sebuah cerita dari Mas Data ya. Bahwa yang di sana ada cerita tentang sejarah kerajaan Mojopahit di mana ada Putri Mojopahit ya, istilahnya yang mengungsi karena Mojopahit udah runtuh, beliau mengungsi ke istilahnya kemana? Ke Gunung Argopuro, dan itu memang benar-benar nyata ya, Mas ya. Logis banget ya. Sedangkan sisi
analogisnya, sisi tidak logikanya mungkin ada. Yap. Tapi mungkin juga Mas Data nggak menyampingkan ya. Saya tidak langsung menyampingkan, saya taruh di sebelah saja, oke. Biarkan ada berkembang, biarkan saja, tapi tidak terlalu untuk Menjadi keraguan perjalanan iya, ya, Mas? iya, itu. Ya. Oke, kalau boleh saya nambahin ada sedikit cerita. Silakan. Cerita saja, saya dengar ini masih juga tembung jari, tapi saya meyakini, oke. Golak jari apa jari? Ya, oke. Saya meyakini teman yang menceritakan karena dia adalah pelaku, Ya, dia oke. pelaku, tapi bukan saya, maaf, bukan saya, ya, tapi pelaku dan itu teman, ya, cukup dekat, mengatakan dia pernah mengantar seseorang, gitu, yang dalam tanda kutip Jakarta, ya, untuk datang ke sana hanya untuk sekedar ngelihat, kemudian melakukan dalam tanda kutip, ya saya nggak tahu apa yang dilakukan. Hening ya, biasa. Hening, ya, oke. Dan konon lagi dia bisa ngelihat gitu loh, ada seorang putri nunggang kuda katanya, gitu loh. Oh gitu. Yes, itu. Iya, Itu istimewa. menunggang kuda. Itu temannya Mas Data yang melihat. Iya, iya. Ada seorang putri di saat beliau lagi nganter seseorang masyarakat ke sana. Ya, Dilala di tengah saat itu juga ada putri menunggang kuda. menunggang kuda. Ya. Itu. Secara Cerita. kasat mata itu kelihatan jelas itu. Waduh, aku nggak tahu kalau itu ya. Tapi yang jelas dia menceritakan ada beberapa orang termasuk Jakarta tadi yang diantar itu ngeliat, gitu loh. Sepintas tuh ngeliat semua. Oh gitu. Itu di puncaknya atau Di puncak Rengganis. di puncak Dia Rengganis? bikin tenda di bawahnya. Jadi kelihatan jelas ya. Iya. Oke, Bolo, itu yang tadi bisa ketemu, ya. Sisi hal yang memang benar-benar apa ya? Ketika logika dan tidak logika ini berjalan bersamaan, ya. Sisi logika yang memang benar ada adalah ada situs, ya. Putri Dewi Rengganis, ya, ada di sana. Sisi tidak logikanya ada, ya. Teman Mas Data yang cukup valid informasinya, nggak mungkin bohong lah kasar kata gitu ya. Ya. Itu melihat ada putri berkuda, memakai kuda. Ya. Hari gini malam-malam kayak gitu ngeliat kan, ya nggak logis banget kan gitu. Nah, mungkin bola-bola Arek TV yang sudah pernah melakukan perjalanan pendakian ke Gunung Argopuro, kalaupun nanti ada cerita yang berbeda atau cerita yang hampir sama, atau punya pengalaman lain yang hampir berbeda atau sama, monggo silakan aja bisa langsung ke Arek TV, email aja nanti ke Arek TV, ya kita bisa berbagi cerita bersama. Seperti halnya dengan saya dengan Mas Data ya saat ini. Oke, Bolok, kita menuju ke segmen berikutnya, tapi sebelum berikutnya kita tunggu dulu ya, ini ada iklan lewat. Oke? Jos. Hai Bolo, masih bersama saya dan Mas Data untuk cerita jejak lain di Argopuro pada segmen terakhir ya. Oke Mas Data ya, ini tadi saya benar-benar kaget ya di cerita yang tadi itu bahwa ada temannya Mas Data yang melihat, berarti emang benar ya istilahnya apa ya, kisah Dewi Rengganis di Puncak Argopuro ya. Ini memang luar biasa buat saya untuk era saat ini ya, bahwa kejayaan masa lalu, saya bilang kejayaan masa lalu, kita bicara kejayaan masa lalu berarti memang benar-benar orang di masa lampau itu memang benar-benar hebat ya, saya bilang sampai detik-detik terakhir bisa mengungsi di gunung. Sementara saat ini pun kita mengungsinya juga, bukan mengungsi, maksudnya mendaki aja butuh waktu yang ya berapa hari ya. Apalagi ada keputren yang tadi, ini dari cerita-cerita tadi ada keputren berarti kan fisiknya luar biasa gitu ya, pola fisiknya luar biasa. Nah Mas Data, untuk tentang Gunung Argopuro ini, dari pengalaman Mas Data ke beberapa gunung ini mungkin bisa dijelaskan secara gamblang ya, ciri khas dari, kalau misalnya Mas Data ada orang ngomong Argopuro, yang khas apa Mas? Situs. Ya. Argopuro situs, ya, situs sejarah ya. Ya. Dan itu benar memang Yes. adanya ya. Yes.
tempat bermukimnya Putri Rengganis, ya Ya. salah satu putri dari Mojopahit. Ya. Oke, berarti benar, ya. Cek. Terus yang kedua, yang saya pengen tanyakan lagi, selama perjalanan itu, ya mungkin Mas Data ya, ada tips, ya, ada triks pada saat jalur-jalur yang seperti itu mungkin bisa disampaikan. Kita berbagi ilmu ya. Jadi antara pengalaman Mas Data beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, yang mungkin masih bisa disampaikan kepada pendaki-pendaki muda. Siap. Ya, tentunya mereka juga pasti akan menunggu. Ya. Wahai seniorku, kasih ilmu dong, kasar gitu. Oke, mungkin Mas Data bisa memberikan masukan ya Oke. kepada para pendaki pemula maupun yang udah lama yang muda ya. Jadi tetap ada kasih sayang antara yang tua dengan yang muda. Oke, guys. Ya, oke, lanjut, Mas. Oke, sebetulnya secara ilmu adalah sama semua dari dulu sampai sekarang. Bedanya adalah, yang membedakan mungkin adalah keterbukaan tentang ilmu hari ini jauh lebih terbuka. Ya, satu. Maka persiapkan diri kita. Persiapannya adalah kenali tempat tujuan kita sedetail mungkin kalau bisa. Oke. Benar-benar kenali tempat tujuan kita sedetail mungkin. Apa, bagaimana, dan apa aja yang ada di sana, kenali itu. Itu adalah bekal kita untuk katakan melakukan perjalanan di tempat tersebut. Yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita sudah mengenali tempat tujuan kita lebih dekat lagi, lebih detail lagi, maka kita perlu persiapkan yang kedua adalah hati kita. Tetap hati. Hati. Ya? Hati ini kaitannya mungkin dengan sebuah naluri, ya, naluri manusia ya. Siap. Dari dalam hati, ya dari dalam hati kan ada naluri manusia. Wah, ini ada apa ya? Nah, ada apa ini bukan berarti terus berpikirnya macam-macam ya. Tetap pada konteks logika. Yes. Ya. Oke, lanjut, Mas. Penjabarannya ketika kita bicara persiapkan hati kita untuk melakukan kegiatan tersebut. Artinya apa? Bahwa kita sudah mempersiapkan mengenali medan kita, kemudian kita niatkan bahwa kita akan melakukan. Nah, ketika kita sudah niatkan, maka ikutannya apa yang akan dilakukan adalah mempersiapkan fisik, mempersiapkan bekal, mempersiapkan kemudian keadaan-keadaan yang tidak terduga, ya kan? Itu benar-benar sudah kita juga persiapkan. Walaupun mungkin gitu loh, mungkin situasi di lapangan akan jauh berbeda dari apa yang kita persiapkan. Balik lagi ke hati gitu loh. Maka kita sudah siap dengan situasi apapun. Karena bekal dengan kesiapan hati, maka kita akan bisa melakukan apapun dengan situasi yang sangat terjepit. Karena apa? Karena salah satunya adalah kita akan keluar dari masalah kalau terjadi masalah. Iya. Jadi begini, apa yang disampaikan Mas Data yang bisa saya ambil pemahamannya yang mudah adalah satu, untuk bolo yang emang hobi naik gunung, ya khusus untuk secara gamblang, kita bicara gamblang ini gunung se-Indonesia, secara khusus adalah Gunung Argopuro. Yang disampaikan Mas Data adalah secara global bahwa pada saat kita melakukan perjalanan pendakian ke gunung yang ada di Indonesia, satu, persiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin. Ya. Dengan berpikir bahwa apapun bisa terjadi di sana. Yep. Tidak hanya hal-hal yang indah, hal-hal yang tidak kita inginkan bisa saja terjadi. Nah, supaya tetap pada kondisi hal-hal yang kita inginkan, yang perlu dipersiapkan satu, fisik, latihan ya Mas ya. Ya. Logistik, jangan sampai kelaparan di sana tentunya. Yang ketiga, mental. Ya, mental ini penting sekali karena pada saat kondisi tidak sesuai dengan harapan, kita tetap bisa stabil, tidak panik, tidak takut, tetap berpikir logis. Gitu ya Mas? Siap. Yep. Istimewa. Ya, jadi pemikirannya Mas Data mungkin up to date hingga saat ini ya, yang bisa dibagi kepada junior-juniornya. Dengan harapan apa? Silakan mendaki gunung di Indonesia, dan itu memang indah. Tapi tetap satu, jaga diri baik-baik. Persiapkan semuanya, mulai dari fisik, logistik, mental, dan ada yang lebih penting lagi, seperti yang tadi disampaikan Mas Data adalah hati. Kalau bicara hati berarti kita bicara tentang niat. Siap. Ya. Jadi kalau niat kita naik gunung, ya naik gunung aja. Mikirnya yang simpel aja. Gitu ya Mas? Yeah. Kurang lebihnya seperti itu? Yes. Oke. Asik ya.
Boloh kita berbicara dengan Mas Data berbincang-bincang ini tentang perjalanan pendakian ke gunung-gunung yang ada di Indonesia. Yang sudah diulas Mas Data, ya ini yang kedua. Yang pertama kemarin itu tentang Gunung Semeru. Saat ini Gunung Argopuro. Tetap bersama Arek TV di jejak lain dengan Mas Data. Kita akan cerita lebih panjang lagi, lebar lagi tentang masalah pergunungan yang ada khususnya di Jawa Timur. Oke Boloh, tetap bersama kami Arek TV jejak lain. Kita ketemu ya di episode berikutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Oke Boloh, jos! Arek TV.